Nih tadi Mbak, kalau emang udah cakongsi kayak gitu, biasanya kami tuh kasih advice gimana agar semua terdokumentasi dengan baik dan begitu tuntas itu nggak ribut-ribut lagi di belakang. Nah, peran lawyer itu sebenarnya untuk menjaga kepentingan tadi. Gimana caranya supaya yang sekarang itu berjalan baik, sesuai, dan nggak ada lagi masalah di kemudian hari. Pengacara itu dibutuhkan di awal untuk mitigasi resiko supaya nggak keluar duit lebih banyak, nggak boncos, nggak investasi itu hilang nguap gitu aja. Kalau udah timbul sengketa, peran lawyernya jadi agak beda, lebih kepada gimana mengamankan posisi hukum, kepentingan, dan nggak rugi lebih dalam lagi. Masih di ngobrol legal, bisnis dan investasi, Mas Bimo. Ini kalau misalnya ya, mereka tuh sudah pecah kongsi di awal, sudah banyak sekali kendalanya, tapi permasalahan ini tuh nggak perlu sampai ke pengadilan tuh, bisa nggak sih? Nah, Apa oke. opsi hukumnya? Ya, kadang yang kayak gini nih yang enak nih beresin ya. Jadi damai-damai Ya, aja saya gitu. pernah nih kayak gini. Jadi mereka ini udah kelihatan visinya pas udah tengah-tengah jalan udah beda. Mereka nggak mau ngembangin bisnisnya, caranya sama. Ya, tapi nggak mau ribut-ribut. Jadinya gimana? Klien saya yang dulu ini ya perusahaan consulting, aset juga banyak. Kira mereka sepakat untuk likuidasi perusahaannya. Perusahaannya ditutup, terus Oke. mereka bagi-bagi sisa asetnya, keuntungannya gitu ya. Asetnya kan dijual, beresin karyawan semua, masing-masing akhirnya bikin perusahaan baru-baru sendiri, jalan masing-masing. Oh, Tapi karena udah, perbedaan visi iya tadi udah ya. nggak bisa nih, paling udah puluhan tahun loh jalan ya. Ada juga yang caranya kemudian sudah kalau mau kamu lanjutin, saya enggak ya, tapi gantiin saham saya. Nah, Senilai saham yang diletakkan di awal gitu atau enggak dong Mbak, gimana? di hari itu valuasinya nilainya Oh, berapa, itu begitu. bisa di appraise ataupun di sepakati nilainya berapa gitu ya, terus cari investor atau pemegang saham baru untuk menggantikan, itu bisa ya. Insya Allah tuh damai, nggak ribet-ribet, tinggal rups ya. Luka itu pasti ada ya, tapi nggak berkepanjangan, bisa move on masing-masing ke bisnisnya masing-masing ya. Jadi cara-cara itu ada ya, banyak, bisa ditutup, bisa dibagi, bisa diganti dan lain-lain. Oke, kalau peran dari pengacara sendiri itu gimana sih dalam mencegah atau menyelesaikan pecah kongsi ini tadi? Ya, nih tadi Mbak, kalau emang udah cakongsi kayak gitu, biasanya kami tuh kasih advice gimana agar semua terdokumentasi dengan baik dan begitu tuntas itu nggak ribut-ribut lagi di belakang. Karena kan jangan sampai nih sekarang mulut manis semuanya udah baik-baik aja ya. Begitu setahun 2 tahun nggak terima, ribut lagi, diungkit-ungkit, jadi masalah lagi. Itu yang kita nggak mau. Ya, Oke. makanya kalau ada pihak yang kemudian keluar, itu harus clear, dapat acquit and charge-nya, pelepasan tanggung jawab, dan nggak bisa dituntut lagi ya. Terus penyelesaian, kalau emang mau selesai saat itu ya pembayaran dilakukan saat itu juga, jangan sahamnya pindah, udah tanda tangan uangnya belum dibayar, Oh, ribut lagi, dijanji-janji gitu ya. nanti ribut lagi. Atau kalau mau kayak gitu ada bersyaratnya gimana ya, kalau ini belum, once ini belum clear ya sahamnya bisa balik lagi, atau nanti ada call option atau opsi saham atau macam-macam ya. Nah, peran lawyer itu sebenarnya untuk menjaga kepentingan tadi. Gimana caranya supaya yang sekarang itu berjalan baik, sesuai, dan nggak ada lagi masalah di kemudian hari. Itu perannya tuh lawyer nih, kalau misalnya oke. jagain itu. Mekanismenya itu contohnya seperti apa? Satu kan, nih perusahaan, ini tadi ada beberapa opsi ya saya cerita Mbak ya. Kalau mau likuidasi, nah likuidasi ini mah agak panjang ya, berarti dia harus sepakat, kemudian nutup perusahaannya, nyelesain karyawan, utang ke vendor, supplier dan lain-lain, udah, terus cabut NPWP, tutup perusahaan, jualin asetnya kan ya, beresin, sisanya dibagi ke semua pemegang saham ya. Termasuk kalau misalnya ini ada merek, brandnya mau dipakai nih, mereknya masih mau dipakai bisnis, terserah mau jadi ke salah satu, dialihkan bisa ya, atau mau dijual ke pihak lain, atau disepakati nggak dipakai sama sekali supaya nggak ribut ya.
Karena kita masih lihat nih ada brand yang kemudian menimbulkan ambigu karena namanya mirip-mirip. Ya kita nemuin sekarang beberapa bisnis itu yang namanya mirip, kalau orang nggak jeli itu nggak tahu kalau ini beda. Iya. Sebut saja ada kebab Baba Raffi, itu punya Mas Hendy sama Mbak Nilam, ini beda. Ya, kemudian ada Holy Cow Steak, ya Chef Afid punya sendiri dengan istrinya Lucy Wiryono, kemudian ada suami istri juga ya, Wanda dan Winda itu punya juga ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Jadi selama itu disepakati mulai dari merek, pembagian aset, penyelesaian perusahaannya itu bisa tuntas dengan baik. Nah pertanyaannya kan kalau misalnya ribut nih, kalau ribut gimana? Kalau ribut gimana tuh kan? Ya, jadi giliran udah ribut-ribut aja baru nyari pengacara ya. Ya, sering kali kan memang kayak gitu, Pak. Tapi bisa jadi gini, memang semuanya udah dibuat clear, semuanya udah ada pegangannya. Tapi ada yang terjadi karena sejak awal memang ada yang curang, ada yang culas, ada yang manipulatif gitu ya. Berusaha menguasai, ngerjain partner bisnisnya dari awal gitu ya. Dia ngambil keputusan, partner yang suruh tanda tangan. Lu itu ada lomba yang kayak gitu. Ya. Ada memang dikondisikan seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan dia bisa lepas tanggung jawab ya, karena bukan dia yang tanda tangan gitu. Atau saling menyalahkan. Dispute-nya di situ. Makanya harus ditata lagi. Kalau beres-beres di akhir itu kan pasti susah. Sama aja kayak misalnya ada bangunan kebakaran. Manggil pemadam kebakaran, rumahnya tetap sudah hancur. Iya. Beresinnya kan udah tinggal hisap puing-puing. Sama sebenarnya kalau ribut ya jadi kayak gitu. Nggak akan dapat full lagi. Makanya kalau di awal diberesin itu kan tujuannya supaya nggak terjadi kebakaran. Ya adalah kebakaran dikit tapi dilokalisir, selesai di situ, bisa diperbaiki, itu kan ya. Nah ini saya lagi kalau misalnya udah ada ribut dan mau bubar, bahkan saling gugat, saling nuntut dan lain-lain, itu gimana ya saya jelasin ya, itu benar-benar konflik yang berkepanjangan, ngabisin tenaga, energi, waktu, pikiran, karena ributnya bisa banyak. Bisa di kantor polisi ada, bisa di pengadilan negeri ada, tahu-tahu ada di kepailitan gitu ya. Saya nangani kasus di mana ribut itu akhirnya antar organ, maksudnya direksi komisarisnya ribut, memegang sahamnya, bentuknya PT sama PT, ini udah kirim surat kemana-mana dan sampai sekarang masih berkepanjangan kasusnya. Wah, jadi sebenarnya seberapa penting sih peran pengacara dalam memulai bisnis itu, Mas Bimo? Ya, ini untuk mitigasi resiko pasti ya. Pengacara itu dibutuhkan di awal untuk mitigasi resiko supaya nggak keluar duit lebih banyak, nggak boncos, nggak investasi itu hilang nguap gitu aja. Kalau udah timbul sengketa, peran lawyernya jadi agak beda, lebih kepada gimana mengamankan posisi hukum, kepentingan, dan nggak rugi lebih dalam lagi. Ya, mereka yang akan mengkaji, lihat resikonya, lihat peluangnya, celah untuk menyelesaikan atau menegosiasikan supaya masalah selesai dengan baik dan menguntungkan kliennya. Jadi fungsi pendampingan dari lawyer tuh sebetulnya itu ya, dalam bisnis ya. Ketika dia awal ataupun ketika bermasalah di tengah, ataupun ketika ada permasalahan yang harus membuat perusahaan itu ditutup seperti itu misalnya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman perbincangan kita dengan Mas Bimo Prasetyo, lawyer bisnis dan juga investasi. Jadi kalau misalnya lawyer itu bukan hanya dibutuhkan stempelnya doang, gitu ya. Tapi lawyer ini bisa juga jadi bodyguard hukum kamu dalam memulai bisnis atau menjalankan suatu bisnisnya. Pecah kongsi sering terjadi itu bukan karena ada niat buruk, tapi tidak adanya rambu hukum. Nah, semoga di episode kali ini bisa jadi kompas ya untuk Anda semua yang memulai atau yang sudah berjalan bisnis ini, supaya bisnis Anda bisa tetap langgeng dan juga aman tentunya. Akhirnya saya Indah Andara pamit. Mas Bimo, terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih sudah mau sharing bersama dengan kita di Ngolaps. Ingat, hukum bukan penghalang tapi pelindung.